Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel aku. Hari ini kita akan kembali belajar materi persiapan SKB kesehatan, yaitu SDGs. Nah, seperti biasa, di akhir dari materi ini akan ada latihan soal sebanyak 11 nomor dan akan ada kunci jawabannya. Semoga teman-teman tetap semangat ya untuk mempersiapkan SKB kesehatannya. Nah, sebelum kita mulai, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, biar aku makin semangat untuk membuat rangkuman materi terkait persiapan SKB kesehatan. Oke, langsung saja kita mulai tentang SDGs atau Sustainable Development Goals. Dimulai dari definisinya, SDGs merupakan sebuah kesepakatan antara 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang ditetapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat global termasuk negara kita Indonesia. Nah, SDG sendiri ditetapkan tanggal 21 Oktober 2015 di kota New York. Sebelum SDG ditetapkan, sebelumnya telah ada yang namanya MDGs atau Millennium Development Goals. Nah, tahun berlaku dari MDGs ini dimulai sejak tahun 2000 sampai 2015. Sedangkan SDGs berlaku dimulai sejak 2016 hingga tahun 2020. Jadi ini merupakan sebuah program 15 tahunan. Adapun tujuan, target dan indikator dari MDGs yaitu 18 tujuan, 8 tujuan dengan 18 target dan 67 indikator, di mana di akhir dari masa MDGs sendiri Indonesia berhasil melaksanakan 49 dari 67 indikator. Untuk SDGs terdapat 17 tujuan, 169 target dan 241 indikator. Adapun 17 target tersebut yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi yang layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, serta yang terakhir, kemitraan untuk mencapai tujuan. Jadi ini adalah 17 dari target MDG sendiri. Nah, untuk yang berkaitan dengan kesehatan, karena kita membahas tentang SKB kesehatan, teman-teman harus atau cukup fokus ke 4 tujuan ini, yaitu tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi yang layak. Ini merupakan 4 poin atau 4 tujuan yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, sebagai bentuk kontribusi Indonesia terhadap pelaksanaan SDGs, maka pemerintah mengeluarkan Perpres Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB. TPB ini merupakan bahasa Indonesia dari SDGs. Jadi jangan asing dengan istilah TPB nantinya ya. Selain itu, bentuk kontribusi Indonesia terhadap pelaksanaan SDGs adalah dengan memasukkan indikator yang ada pada SDGs ke dalam RPJMN. Nah, pada periode pelaksanaan SDGs ini akan melewati 2 periode RPJMN, yaitu RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020 dan 2024. Ini telah lewat periodenya dan sekarang sementara berjalan RPJMN 2020-2024. Lanjut, adapun pondasi utama atau sasaran dari SDG sendiri dikenal dengan 5P. Manusia atau people, planet, kesejahteraan atau prosperity, perdamaian atau peace, kemitraan atau partnership. Ini adalah 5 pondasi atau sasaran dari SDGs. Lanjut, kita masuk ke prinsip dari TPB atau SDGs. Ada 3 prinsip dari SDGs, yaitu universal, integration, no one left behind. Universal artinya dilaksanakan
oleh dunia dengan tujuan dan sasaran yang transformatif, berpusat pada manusia, komprehensif, dan berjangka panjang. Nah, artinya bahwa universal, setiap negara yang telah menyetujui ini, baik itu negara modern maupun negara berkembang, negara maju maupun negara berkembang, harus melaksanakannya. Kemudian integration dilaksanakan secara terintegrasi pada semua dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Jadi semuanya terkait atau terintegrasi. No one left behind dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan serta memberi manfaat bagi semua, terutama yang rentan. Nah, dari 17 tujuan dari SDG sendiri untuk mempermudah pelaksanaan dan pengawasan, maka tujuan tersebut dikelompokkan ke dalam pilar-pilar. Nah, ada 4 pilar dari SDGs, yaitu pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan, pilar hukum, dan tata kelola. Jadi 17 poin tersebut akan dikelompokkan ke dalam pilar-pilar ini. Untuk yang sosial, masuk adalah tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5. Ekonomi tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17. Lingkungan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15. Dan untuk pilar pembangunan adalah tujuan nomor 16. Lanjut. Nah, tadi disebutkan bahwa dari 17 tujuan yang memiliki keterkaitan dengan bidang kesehatan adalah 2, 3, 5, dan 6. Nah, kita akan bahas sedikit terkait tujuan-tujuan tersebut. Yang pertama, poin 2, yaitu nol kelaparan. Tujuannya yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. Pada tujuan 2 terdapat beberapa target, tetapi dari target tersebut yang masuk kategori kesehatan ada 2, yaitu menjamin akses pangan yang aman, bergizi, dan mencukupi pada tahun 2030. Kemudian target 2 yang berkaitan dengan kesehatan yaitu mengakhiri segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030. Sebenarnya poin 2 ini ada 9 target, tetapi yang berkaitan dengan kesehatan cuman 2 poin ini saja. Lanjut, untuk poin yang tujuan yang ketiga yaitu kesehatan yang baik, menjamin kehidupan yang sehat, dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Nah, karena poin atau tujuan 3 ini memang terkait dengan kesehatan, sehingga semua targetnya masuk ke dalam kategori kesehatan. Jadi ada 9 target dari poin 3, tujuan 3 ini, dan semuanya masuk ke dalam target atau target bidang kesehatan. Lanjut untuk yang tujuan berikutnya, yaitu tujuan kelima tentang kesetaraan gender, menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan, di mana target yang berkaitan dengan kesehatan yaitu sunat perempuan atau female genital mutilation, kemudian akses kepada pelayanan kesehatan reproduksi termasuk KB, dan pendidikan dan informasi kesehatan seksual dan reproduksi pada wanita remaja. Kemudian untuk poin berikutnya atau tujuan berikutnya terkait kesehatan yaitu air bersih dan sanitasi yang layak, di mana tujuan ini menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang. Adapun targetnya yaitu 1. Akses kepada air bersih, kemudian akses sanitasi dasar yang layak. Itu tadi terkait dengan SDGs. Tadi sempat kita membahas terkait RPJMN. Nah, sebelum kita membahas RPJMN, di sini saya ingin memaparkan sedikit terkait RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Nah, RPJMN ini merupakan rencana jangka panjang di mana Indonesia memiliki visi yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Dalam pelaksanaannya ini dibagi lagi ke dalam RPJMN, sehingga dalam periode pelaksanaan RPJPN ini
ada 4 periode dari RPJMN, dimulai dari RPJMN 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang berlaku sekarang adalah RPJMN keempat. Lanjut. Nah, adapun dari RPJMN 4 atau RPJMN 2020-2024 di bidang kesehatan atau arah kebijakan RPJMN bidang kesehatan 2020-2024 ada 5, yaitu peningkatan kesehatan ibu anak, KB, kesehatan reproduksi, percepatan perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pengendalian penyakit, pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS, dan penguatan sistem kesehatan pengawasan obat dan makanan. Oke, itu adalah materi terkait hari ini. Mungkin materinya cukup berat, semoga teman-teman bisa menangkap apa yang telah saya rangkum. Nah, sebagai bahan evaluasi, silahkan teman-teman menjawab 11 soal yang telah saya siapkan berdasarkan materi yang tadi. Oke, silahkan menjawab. Oke, itu dia soal yang tadi. Ini adalah kunci jawabannya. Semoga teman-teman banyak benar ya. Oke, cukup sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.